selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan, Bapa-Ku cintakan. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita menyiapkan hati kita untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami kembali akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara yang kasih Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya angkat menjadi satu topik, iman dan mukjizat. Saudara, peristiwa ini sungguh sangat bagus sekali. Ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Dan orang itu ada di serambi kolom Bethesda. Kolom Bethesda itu berada di sebelah kanan Saint Anna, gereja Saint Anna, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, jadi kolom itu sangat dalam. Jadi apabila Tuhan hadir, malaikat Tuhan hadir, maka kolom itu akan tergoncang, bergolak, dan orang yang menyebur ke kolam itu akan sembuh. Tapi yang lumpuh ini 38 tahun, ya secara logika memang susah ya untuk masuk ke kolam itu. Dia mulai kecewa, dia mulai frustasi, dia mulai kehilangan akal. Gimana aku bisa melompat terlebih dahulu sedangkan aku lumpuh? Nah, ini sudah yang kasih Tuhan. Nah, saudara, dijelaskan di sini bahwa iman kepada Yesus akan mendapatkan kuasanya seperti yang dialami oleh seorang yang lumpuh 38 tahun, saudara. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sebab kata-kata orang ini dia mulai kecewa, mulai putus asa, mulai tawar hati, mulai frustasi. Gimana mungkin aku bisa ke kolam itu? Oleh karena itu dia berbicara kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Tapi Yesus berkata sangat bagus, saudara. Bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, 3 kata-kata Yesus ini penuh kuasa.
bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka seketika itu juga ia sembuh, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini iman menghadirkan mukjizat. Saya percaya pada pagi hari ini, apa yang jadi pergumulanmu dalam kehidupanmu? Saya percaya dan yakin ada mukjizat yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya perkataan Yesus, 3 perkataan Yesus itu, iman kepada Yesus. Bangkitlah, buanglah tilammu dan berjalanlah. Waduh, ini saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, iman mendapatkan kesembuhan yang total bagi anak muda ini, saudara, yang 38 tahun dia menanti kesembuhan itu. Oleh karena itu, pagi hari ini, iman bahkan memberikan satu kelepasan dari sakit yang sudah lama dia derita. Saya percaya pagi hari ini, ketika Anda mendengar firman Tuhan pagi hari ini, Anda akan disembuhkan. Ada pemulihan yang total dalam keluargamu. Ada pemulihan yang total dalam usaha perusahaanmu. Ada satu kesembuhan, saudara. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 18 ini. Yang pertama, nanti Bapak Ibu baca aja di rumah. Yohanes pasal 18, kita perhatikan ada 3 hal, saudara. Yang pertama, bahwa iman kepada kuasa Yesus jauh lebih powerful daripada hanya berharap kepada goncangan kolam Bethesda. Catat ini, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari peristiwa Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, iman kepada kuasa Yesus jauh lebih powerful daripada hanya berharap pada goncangan kolam Bethesda. Orang yang lumpuh 38 tahun tidak bersentuh dengan air kolam itu. Dia kecewa, dia putus asa, dia frustasi, bahkan dia tawar hati. Makanya dia berkata pada Yesus, enggak akan mungkin. Sedangkan ada orang duluan dia sembuh, sedangkan aku enggak bisa. Tidak ada orang menurunkan. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, saudara, ada satu kekuatan powerful terjadi buat orang lumpuh ini. Dan ini kekuatan Yesus luar biasa dari kolam itu, saudara. Artinya, saudara, bahwa kesembuhan secara total. Ketika ia bertemu dengan Yesus, sang penyembuh, itu berarti kuasa Tuhan Yesus lebih hebat dari kolam itu. Yang dikatakan itulah powerful, saudara, dari kolam Bethesda itu. Sehingga orang itu sembuh, bangkit, buanglah tilammu dan berjalanlah. Saya percaya pada hari ini, saudara, kalau kita andalkan kekuatan Tuhan, kita berbahagia. Apa yang kau andalkan untuk terjadi pemulihan dalam kehidupanmu? Kita punya saudara, hanya sebatas saudara. Kita punya sahabat, hanya sebatas sahabat. Tapi ketika Anda andalkan Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menempuh dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, iman kepada Yesus menghasilkan mukjizat lebih cepat daripada menunggu goncangan air kolam Bethesda itu. Saudara yang kasih Tuhan, lamanya orang yang sakit itu menanti kesembuhan di kolam Bethesda dapat dipastikan jauh lebih cepat dibandingkan pada waktu tunggu di serambi kolam itu. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas pada goncangan air kolam itu. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada tempat, tidak terbatas pada situasi. Artinya, saudara, iman kepada Yesus akan menghadirkan mukjizat lebih cepat pada saat dia menunggu di samping serambi kolam Bethesda. Saya percaya pada pagi hari ini, saudara, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Ketika pagi hari ini kau iman, percayakan kuasa nama Yesus, maka hari ini juga ada kesembuhan, ada sukacita, ada jalan keluar. Seperti seorang yang lumpuh 38 tahun, dia menunggu sangat lama, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hari itu juga ada terjadi mukjizat. Dan yang ketiga, saudara,
Pelajaran yang menarik dari kolom Bethesda yang ketiga, iman kepada Yesus mengubah cara kita mendapatkan kesembuhan. Jika pola orang banyak menantikan kesembuhan dengan air kolom bergoncang, maka yang didapatkan orang lumpuh selama 38 tahun ini, justru ia datang sendiri kepada Yesus. Dan Yesus dapat memberi kesembuhan, tidak membiarkan kita berada pada kondisi yang sakit atau kelemahan tubuh. Artinya saudara, ketika datang kepada Yesus, ada satu kesembuhan. Oleh karena itu dia berkata, marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih dan yang letih, yang lesu dan berletih lelah. Aku akan memberikan kelepasan kepadamu. Welcome. Yesus berkata, mari datanglah kepadaku. Dan aku memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini saya percaya, sehebat apapun masalah yang kau hadapi, seberat apapun yang kita sedang alami, ketika kita menerima ajakan Tuhan Yesus, datang kepada Dia, Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Kira firman Tuhan hari ini akan memberikan jawaban dalam persoalan yang kau hadapi. Tidak diberikan jawaban setiap masalah yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Nothing is impossible. Tangan Tuhan sanggup menolong. Tangan Tuhan sanggup memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Satu pelajaran yang begitu indah. Satu kebenaran firman Tuhan yang kami terima pagi hari. Bahwa kami percaya kalau orang yang lumpuh selama 38 tahun, dia menanti pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pun, kami pagi hari ini ada pemulihan, ada sukacita, ada jalan keluar, bahkan kami percaya ada kesembuhan yang Tuhan berikan buat kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita percaya pelajaran yang begitu indah. Bahwa di tangan Tuhan ada kuasa. Di tangan Tuhan ada kesembuhan. Di tangan Tuhan ada pemulihan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera boleh turun atas kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.